Selamat pagi, umat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita awali persekutuan doa pagi kita pada hari Jumat 24 Juli ini dengan bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Allah telah berikan bagi kami. Kalau kami akan bersekutu sesaat bersama dengan firman Tuhan, juga dalam menaikkan doa-doa syafaat kami, biarlah sesaat ini Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang boleh kami alami untuk menjelaskan, untuk mengatakan sesuatu yang perlu kami terima hari ini. Bapa, bekerjalah karena kami datang dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, yaitu ayatnya yang ke-44 sampai ayat 53. Dan tema kita pada hari ini adalah berani. Demikian saya akan bacakan Kisah Rasul 7 ayat 44 dan seterusnya. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita dan di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke dalam tempat tanah itu, yakni waktu tanah itu direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Renungan kita dengan tema berani diambil dari ayat yang ke-53 dari pembacaan tadi. Kata-kata Stefanus kepada para ahli Taurat dan orang Farisi dan di mahkamah agama waktu itu, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berani memang beda dengan nekat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa berani mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Berani mempunyai arti tidak takut, tidak gentar, dan kecut. Sedangkan nekat ada 4 arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Yang pertama, berkeras hati, dengan keras dan kuat kemauan. Yang kedua, terlalu berani dengan tidak berpikir panjang lagi.
Yang ketiga, tidak memperdulikan apa-apa lagi karena putus asa, putus harap, hilang akal, malu sekali, dan sebagainya. Dan yang keempat, tetap tidak mau, dalam kurung, mengalah, menurut, menyerah, dan sebagainya, atau bersikeras. Maka sangat beda antara berani dan nekat. Nekat itu tanpa perhitungan, tanpa sesuatu yang dipikir panjang. Contohnya, saya dari Jawa Timur, ada orang-orang Surabaya, arek-arek Surabaya yang kemudian sebagai supporter sepak bola dinamakan bonek, bondo nekat. Dengan uang yang mungkin saat ini, pada waktu itu lebih sedikit, yang mungkin saat ini 100.000, mereka berani ke Jakarta, ya, naik truk, dan seterusnya, dompleng, kemudian tidur seadanya, dan kemudian menjadi supporters Persibaya di Jakarta. Nah, saudara, itu kelompok bonek ini, bondo nekat, tanpa pikir panjang, terlalu berani, tidak berpikir apa-apa lagi, pokoknya. Orang Tegal mengatakan begitu. Nah, sedangkan berani mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk menghadapi apa saja, beda dengan kenekatan. Berani berarti percaya diri yang mantap untuk menghadapi apa saja. Nah, dalam peristiwa pembacaan kita tadi, Stefanus itu berani menghadapi pergumulan di hadapan para mahkamah agama pada waktu itu. Ia mengungkapkan kebenaran bahwa kemah suci yang kemudian mereka bangun atas perintah Musa itu, dan pada saat mereka boleh masuk ke tanah Kanaan, dikatakan oleh Stefanus, Daud itu ingin membangun sebuah rumah yang lebih menetap daripada kemah, tetapi ternyata Salomo lah yang membuatnya. Dan apa yang terjadi sekarang, Stefanus itu mengungkapkan bahwa Allah itu tidak ada di rumah. Tumpuan kaki Tuhan adalah seluruh alam semesta bumi ini. Langit itu takhta Allah, bukan hanya terbatas dalam sebuah rumah saja. Dan kemudian yang sangat-sangat menyentuh ialah apa yang dikatakan oleh Stefanus, bahwa kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, mendengar ini, maka para ahli Taurat, orang Farisi, para Sanhedrin itu, pimpinan agama ini kemudian marah besar. Stefanus kemudian dilempar batu, dirajam, dan mati. Stefanus tidak gentar, ia harus mengungkapkan dengan berani kebenaran yang harus ia tegakkan, walau ia harus menghadapi kematian sekalipun. Dan ia melihat langit terbuka di dalam ayat-ayat berikutnya yang kita baca, dan melihat sosok Tuhan Yesus itu sedang berdiri di sebelah kanan Allah itu, yang kemudian orang-orang lebih keras lagi melempar batu, dan akhirnya Stefanus harus merekam nyawa sebagai martir pertama yang dicatat di dalam Alkitab kita. Ia berani untuk mengungkapkan kebenaran bahwa mereka itu menerima hukum Taurat, mau menerima hukum Taurat, tapi sebenarnya mereka tidak melakukannya. Berarti tidak ada gunanya kalau cuma menerima tapi tidak melakukan hukum Taurat itu.
Nah, saudaraku di dalam Tuhan, biarlah kita juga punya keberanian dalam menghadapi hidup kita, khususnya menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi wabah COVID-19 saat ini. Dan Tuhan akan menolong kita dalam menghadapi bahaya apapun, karena kita memang tidak sendirian. Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Sehingga kita boleh menghadapi semua itu dengan berani, dengan teguh hati, karena Allah lah yang menjadi kekuatan dan penyerta. Bahkan kalau toh kita harus menghadapi kematian, kita tidak merasakan kecil hati dan takut diri, bahkan menyangkal Tuhan. Tapi kita boleh menghadapinya dengan sukacita bersama Tuhan. Walau kita harus menghadapi saat-saat yang berat seperti Stefanus sekalipun, maka biarlah kita juga sungguh menjadi berani dan tidak takut dalam menghadapi perjalanan hidup, bahkan menyatakan kebenaran Tuhan. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami juga boleh menerima contoh martir pertama Stefanus yang berani mengungkapkan kebenaran walau ia harus menghadapi risiko kematian sekalipun. Dan Bapa, berikanlah kami sukacita menghadapi berbagai pergumulan saat ini, baik itu harus menghadapi sakit penyakit, bahkan sakit yang tak terobati. Bapa, kami berani menghadapinya bersama Tuhan. Banyak orang yang harus menghadapi perawatan medis karena COVID-19. Bapak juga yang akan menolong mereka. Para medis, dokter-dokter yang merawat, Bapak berikan mereka sukacita, keteguhan hati, bahkan kesehatan prima bagi mereka untuk mengatasi semuanya. Keluarga-keluarga yang mendampingi, Bapak juga menolong mereka. Pemerintah kami pun dengan sukacita boleh mengadakan penanganan yang serius. Bapak, kami juga menghadapi berbagai tugas-tugas pekerjaan kami setiap hari. Bagi mereka yang harus mengusahakannya, Bapak berkati mereka dalam segala tugas panggilan pekerjaan. Berkati gereja-gereja Bapak yang juga harus menghadapi berbagai tantangan, juga untuk mulai kebaktian on-site, kebaktian yang berlangsung dengan dihadiri oleh umat Tuhan. Biarlah semuanya boleh berlangsung dalam sukacita Allah. Bapa, ada banyak hal lain yang boleh kami dukung dalam doa. Bapa juga lah yang boleh mendengar doa-doa syafaat kami, baik pagi, siang ataupun malam yang naik kepadamu Bapa. Jangan kau biarkan kami sendirian, tapi kami justru boleh merasakan tuntunan, pelukan, gandengan tangan Allah sendiri dalam perjalanan iman yang masih harus kami tempuh. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara untuk melakukan tugas kerja hari ini. Tuhan beserta saudara. Amin.